Siapa namamu? Dan apa yang kau hendaki? Hah? Namaku Damar Wulan, utusan Ratu Mojopahit. Oh, jadi Kencono Wungu menyuruhmu langsung menemuiku untuk menyampaikan carakat tentang kesediaannya menjadi permaisuriku. Bukan untuk menyampaikan carakat, tetapi untuk menghukum. Bersiaplah untuk mati. Damar Wulan, rupamu bagus, tapi omonganmu sembarangan. Urungkan saja itu niatmu, karena kau pasti gagal dan akan mati percuma. Menak Jinggo, aku datang bukan untuk minta dikasihani. Baiklah. Siapa yang tidak mengenal Damar Wulan? Hampir seluruh dunia hingga saat ini mengenal sosok laki-laki tampan yang merupakan penyelamat kerajaan Majapahit usai Damar Wulan berhasil memenggal kepala Raja Blambangan, Minak Jinggo. Hingga saat ini, cerita perjuangan Damar Wulan masih sering diangkat sebagai cerita di dunia perfilman dan drama. Namun, ada sepenggal cerita perjalanan Damar Wulan saat menuju kerajaan Blambangan untuk menantang Minak Jinggo yang hampir saja terlupakan. Beruntung sejumlah sesepuh di kawasan Mojokerto masih melestarikan cerita turun-temurun tentang perjalanan Damar Wulan itu. Cerita turun-temurun itu menyebutkan bahwa pada saat itu Damar Wulan yang ditunjuk sebagai senopati tertinggi kerajaan Majapahit yang diutus Ratu Kencono Wungu untuk membantai Minak Jinggo menempuh perjalanan dari lingkungan keraton Majapahit melalui hutan Pakis. Dulu, Damar Wulan meninggalkan keraton Majapahit menuju kerajaan Blambangan dengan menempuh jalur hutan Pakis yang saat ini disebut Desa Pakis di Trowulan. Kemudian, dengan menyusuri sungai dan beberapa bukit, sampailah Damar Wulan di hutan Gondang Selatan yang saat ini disebut dengan Desa Begagan Limo. Selanjutnya, usai Damar Wulan sampai di hutan Gondang Selatan, kemudian melanjutkan perjalanan sampai menemukan Watu Bancik. Menurutnya, Watu Bancik merupakan tatanan batu yang menyerupai anak tangga yang sengaja ditata rapi oleh kerajaan Majapahit sejak zaman kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Sekitar tahun 2005 silam, Batu Bancik masih tertata rapi sepanjang 200 meter. Namun, mulai pada tahun 2006 hingga sekarang 2017 ini, Batu Bancik itu panjangnya tinggal 100 meter. Hal itu karena di sekitar lokasi Watu Bancik banyak dibanguni rumah oleh warga setempat. Bahkan, beberapa Watu Bancik yang berada di tengah hutan Desa Begagan Limo, banyak yang digeser batunya karena untuk ditanami pohon durian oleh warga, jelasnya. Masih kata Satui, ia menjelaskan alasannya pada zaman pemerintahan Raja Hayam Wuruk membuat tatanan Batu Bancik itu untuk jalan para bangsawan kerajaan Majapahit untuk menuju makam Mbah Klurak yang lokasinya berada di tengah hutan Begagan Limo. Jadi pada saat Damar Wulan melintas di sini, Watu Bancik itu sudah ada, ucapnya. Bahkan, menurutnya, pada saat Damar Wulan sampai di lokasi makam Mbah Klurak, Damar Wulan sempat istirahat untuk melepas lelah. Saat itu, menurut ceritanya, di makam Mbah Klurak, Damar Wulan sempat istirahat hampir selama 1 minggu, katanya. Saat ini, makam Mbah Klurak yang dijadikan pesanggrahan, sebutan tempat singgah untuk istirahat Damar Wulan saat itu, sekarang disebut Situs Sentono oleh masyarakat setempat. Makam Mbah Klurak itu disebut Situs Sentono oleh masyarakat, terangnya. Selama perjalanan meninggalkan keraton Majapahit yang melalui jalur hutan Gondang Selatan, ada 2 pesanggrahan Damar Wulan. Pesanggrahan yang pertama, yakni Situs Sentono. Sedangkan pesanggrahan yang kedua, yakni Candi Dempok yang berada di atas gunung perbatasan antara Mojokerto dan Batu. Untuk menuju ke Situs Sentono, dari pusat Desa Begagan Limo membutuhkan waktu kurang lebih selama 1 jam. Di Situs Sentono ini, tidak ada perhatian pemerintah setempat. Bahkan, Situs Sentono yang berada di wilayah hukum Tahura itu tidak terawat. Sehari-harinya, masyarakat Desa Begagan Limo yang peduli dengan Situs Sentono yang dianggap merupakan peninggalan sejarah itu rutin dibersihkan. Warga setempat mengaku prihatin karena tidak ada upaya pemerintah untuk melindungi dan menjaga Situs Sentono.
Berdasarkan Serat Kanda, terjadi perang antara Ratu Kencana Wungu, penguasa Majapahit Barat melawan Menak Jingga, penguasa Belambangan Majapahit Timur. Akhir cerita, Menak Jingga tewas di tangan Damar Wulan, kesatria yang dikirim Ratu Kencana Wungu. Setelah itu, Damar Wulan menikah dengan Kencana Wungu dan menjadi Raja Majapahit bergelar Prabu Mertawijaya. Siapakah sesungguhnya Damar Wulan, pahlawan kerajaan Majapahit itu? Di dalam sejarah kerajaan Majapahit, sekitar tahun-tahun 1404 sampai tahun 1406 pernah terjadi perang saudara, dan merupakan penyebab utama kemunduran Majapahit. Ketika itu saling berhadapan Majapahit Istana Barat yang dipimpin oleh Wikramawardhana, melawan Majapahit Istana Timur yang dipimpin Bre Wirabumi. Jika kemudian Bre Wirabumi dianggap sebagai Menak Jingga, Menak Jinggo, maka yang pantas disebut Ratu Kencana Wungu, adalah Permaisuri Wikramawardhana. Berdasarkan catatan sejarah, Permaisuri Wikramawardhana bernama Kusumawardhani. Di kalangan sejarawan ada pendapat Kusumawardhani wafat sebelum terjadi Perang Paregrek, namun hal tersebut keliru, karena menurut Serat Pararaton, ia wafat pada 1351 Saka atau 1429 Masehi. Sumber, Tafsir Baru Majapahit dalam Serat Pararaton. Pangeran Ratna Pangkaja adalah sosok Damar Wulan dalam sejarah. Berdasarkan berita Pararaton, tokoh Ratna Pangkaja adalah Bre Kahuripan yang di dalam Paregrek menjadi panglima perang Kedaton Barat Trowulan dan berhasil menghancurkan pusat Kedaton Timur, Wetan. Pangeran Ratna Pangkaja, Damar Wulan, kemudian menikah dengan Putri Suhita, Ratu Kencana Wungu Ii Kurum Tutup, yang merupakan anak tiri Maharani Kusumawardhani, Ratu Kencana Wungu pertama. Batara Parameswara Aji Ratna Pangkaja kemudian naik menjadi Maharaja Majapahit mengganti mertua tirinya, dan mulai memerintah Majapahit pada tahun 1429 Masehi sampai dengan 1437 Masehi. Catatan penambahan. 1. Putri Suhita adalah anak dari Wikramawardhana dengan istri selirnya Bre Daha Putri Bre Wirabumi. Dalam versi yang lain, berdasarkan naskah Tedak Pusponegaran, Ratu Putri Suhita adalah anak Sri Prabu Wikramawardhana dari seorang selir putri Sunda yang bernama Citra Resmi. Dari perkawinan itu, juga lahir adik Putri Suhita, yakni Dyah Kertawijaya yang kelak menurunkan raja-raja di tanah Jawa. Menurut cerita lisan, Citra Resmi adalah putri Senapati Sutraja yang dikisahkan gugur dalam peristiwa Bubat. Sumber, melanjutkan perspektif tragedi Bubat. 2. Menurut Pararaton, ibu dari Aji Ratna Pangkaja adalah Surawardhani alias Bre Kahuripan, adik Wikramawardhana. Dan ayahnya bernama Raden Sumirat Bre Pandan Salas, yang bergelar Rana Manggala.